Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengganti sepul. Ini ada pesanan atau pasien dari Napal, dari gunung daerah ke mau Limau sana, Tanjak Gayau ke sana, pokoknya daerah Napal lah, Limau. Tapi Napal biasanya. Ini ukuran 18 in. Wow, besar guys. 18 in. Kendalanya sepulnya jebol, kosong. Oke. Ganti sepul baru. Ini bekasannya. Ini udah kosong, jebol. Saya bongkar, udah sobek. Dan ini yang terbarunya, yang baru sepulnya ya. Kita ganti. Berapa in ini ukurannya? Kita cek dulu ya. Dengan ukuran ini kita cek berapa mili, berapa in kira-kira. Hampir, kalau dari dalamnya, kita ukur dari dalam ya. Oke, terbaca berapa ini? 3,88 in. Kok nanggung ya? Kurang 4 in ya? Biasanya 4 in kalau 8 in. Kalau supaya ke 18 in itu biasanya 4 in. Tapi ini kurang dikit ya. Kalau dari luar ini kisaran iya 4 in kurang dikit ya. 3, 3, berapa? 3,97 ya. Ini kamera depan jadi kebalik ya tulisannya. Oke, bahan-bahannya apa saja? Itu ada lem ya, gunting siapkan, solder juga sudah siapkan. Oke, kita taruh dulu ini, amankan dulu ya. Hati-hati guys, ini kalau songkel jatuh kepidok penyot, waduh fatal, harganya mahal nih guys, mahal. Aduh, ngeri pokoknya. Oke, nih penampakan. Wah, berat guys, 18 in, mantap. Oke, kita krik dulu untuk dalamannya, dibersihin dulu. Kita klik dulu. Ini sedang pengirisan. Jadi begini guys. Sebenarnya kalau speaker masih ori ya dari pabrikan, itu lemnya itu sangat mudah dilunakkan dengan thinner. Jadi cukup dengan thinner ya, disiram dengan thinner lalu tunggu beberapa menit, maka lem tersebut akan limer atau akan luntur, jadi mencopotnya mudah. Nah, sedangkan ini adalah sudah sepulan ya, sudah diganti sepul. Dulunya dia mungkin udah disepul, terus ini disepul ulang lagi. Jadi sehingga ketika disepul ulang, dia menggunakan lemnya bukan lem yang dari pabrikan guys, tapi lem yang dari apa itu, yang dua rupa itu namanya. Nah, itu yang biasanya pakai, bisa lem pakai besi. Oh, Dekton ya, merek Dekton. Jadi menggunakan lem Dekton. Jadi kalau lem Dekton itu kan nggak bisa lunturkan dengan thinner, nggak bisa. Jadi bagaimana solusinya? Ya harus harus kita iris dengan cutter. Nah, ini sudah copot guys, dari prosesan tadi pengirisan terus saya copot, ternyata sudah gosong ya, sudah gosong.
Lalu setelah itu kita tutupin ya, itu yang lubang-lubang sepulnya itu dengan apa namanya itu, dengan solasi kita tutupin supaya apa, supaya nanti pas pengerikan atau perataan lubang, merapikan lubang, sisa-sisa irisan itu tidak masuk ke lubang tersebut, supaya nantinya mudah ketika membersihkannya. Setelah ditutup semua lubang-lubang sepul itu kita iris ya, kita rapihkan, kita bundarkan, kita hilangkan bekas-bekas lemnya yang keras sekali itu kayak batu. Nah, nanti tujuannya apa? Ratakan itu tujuannya juga supaya pas memasukkan sepul itu mudah, tidak seret ya. Kalau bisa ya press gitu, itu lebih bagus. Jangan sampai melebihi atau jangan sampai terlalu lobok, karena kalau terlalu lobok itu nantinya ketika kita akan ngelem ya, yang jelas nanti lemnya bisa acak-acakan atau bisa sampai lobok, lolos ke bawah nanti. Kalau lobok apa lobok ke bawah atau lolos ke bawah, maka bahaya, bisa jadi kena dalamannya lemnya, dan itu akan menjadikan seret, tidak bisa maju mundur. Nah, itu membersihkan sampah-sampah atau debu-debu ya, yang bekas irisan tadi termasuk debu-debunya itu dengan solasi double tip ya. Saya tempelkan terus kita oles-oleskan, jadi semua debu ataupun kotoran situ pada nempel di solasi double tip tersebut. Jadi caranya begitu guys. Selain ditiup-tiup, pakai, lebih bagus pakai apa namanya itu, pakai mesin kompresor atau pakai lem solasi double tip. Kita tempel-tempel, kita kosok-kosok supaya semuanya debu kotorannya pada nempel di situ. Jadi ngambilnya sangat mudah. Usahakan yang bersih, betul-betul bersih, supaya nantinya ketika memasang sepul tidak kotor. Karena kalau kotor ataupun tidak bersih ya, ada salah satu batu ataupun debu dan yang lainnya, pokoknya itu akan menjadikan mengganggu geseran koil atau sepul tersebut, sehingga nanti suaranya akan kemerosok ataupun serak. Nah, jadi supaya bersih kita kosok-kosok dalamannya itu, kita putar-putar. Itu menggunakan lem double tip ya, supaya nempel. Nah, kalau nempel kan ke bawah nanti ketarik. Lalu kita tiup-tiup. Kiranya sudah bersih ya. Lalu kita siapkan koilnya, kita ukur. Cara pemasangannya itu dibagi ya. Jadi yang dalam setengah, yang luar juga setengah. Jadi dibagi dua. Semisal berapa apa ya, intinya dibagi dua lah, samakan ya, caranya begitu. Tidak boleh gulungan sepul itu terlalu dalam juga. Kalau terlalu dalam nanti suaranya mendem, ataupun nanti ketika kena hentakan bass kalau terlalu dalam akan mentok di besi beraninya, jadi suaranya jelek. Jadi harus setil ya, harus akurat, presisi, tidak boleh miring, tidak boleh ketinggian, dan juga tidak boleh terlalu kedalaman. Jadi harus tengah-tengah gitu. Jadi pas ketika hentakan kena bass itu kan maju mundurnya tidak nempel ke besi magnet. Ya. Kita usahakan betul-betul presisi ya. Itu diganjel dengan kertas itu supaya di antara itu ada jarak ya, beberapa 1 mili atau 1,5 mili juga kita diganjel gitu supaya presisi guys, antara jaraknya besi berani dengan koil sepul. Kalau tidak diganjel seperti itu dengan kertas,
ya nantinya tidak presisi sehingga nanti miring ataupun nggak pas, jadi suaranya malah kemerosok ataupun serak. Itu saya ganjel dengan kabel ya, karena mungkin tadi saya membelahnya itu agak kebesaran, bukan membelah, maksudnya melubanginya itu, mengirisnya itu kebesaran, jadi agak bolong, longgar, jadi saya tutupin dengan kabel begitu, dilingkarin supaya nanti rapat. Pas ketika rapat, pas saya memberikan lem itu tidak menetes ke bawah lemnya, jadi terhalang oleh kabel tersebut. Karena saya pernah pengalaman tidak ditutupin begitu, ada yang bolong, langsung saya lem, ternyata langsung turun ke bawah sehingga koil spool yang dimahami itu kena lem juga, sehingga tidak bisa maju mundur gitu, tidak ngeper gitu kan, karena ke lem nyangkut. Terus saya lem Alteco, kemudian di solder itu bagian kabel, kumis kabel spool ya, solderkan ke jalur penyambungan min plusnya. Ngomong-ngomong, ini yang saya di spool ini baru pertama kali ini ya, karena dari awal-awal saya belum pernah menyepul atau mengganti spool speaker yang ukuran 18 in. Biasanya ya 8 in, 10 in, bahkan 12 in. Kalau 15 sudah pernah. Ini video kali ini saya menyepul 18 in, saya mencoba. Nah, setelah kita solder ya, lalu kita ukur, kita tes nyambung apa enggak. Oh, ternyata sudah nyambung ya, sudah connect, berarti tidak ada yang putus ya, sudah beres, sudah fit. Lalu kita siapkan lemnya. Nah, itu lemnya adalah merek lem Dekton ya, yang dicampur 2 macam. Campurannya 1:1 ya, jangan ada yang lebih banyak, jadi harus sama supaya nanti pengeringan lemnya kuat gitu kan. Jadi yang putih itu yang ibaratnya mencairkan campuran yang dari lem hitam. Jadi lem hitam itu yang membuat pengerasnya atau membuat keras seperti batu. Kita aduk rata, lebih bagus habis itu dipanasin ya pakai solder. Tapi karena saya soldernya cuma satu, jadi soldernya belum panas maksudnya, jadi belum saya solder, dipanasin pakai solder. Cukup diaduk-aduk aja. Jadi nanti setelah dipasang lem begitu sudah rata, kira-kira sudah rata, sudah dilemkan ke sana, baru kita panaskan dengan solder, diaduk, diratakan dengan solder, dipanaskan maksudnya. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Karena dengan pemanasan seperti itu ya, dipanaskan begitu, dia kan akan merata juga, encer gitu, agak encer. Nah, setelah encer rata panas begitu, dia akan cepat kering. Karena kalau nggak dipanasin begitu, dia agak lama keringnya. Juga nggak bisa rata. Nah, kalau dipanasin begitu pakai solder ya, dia akan cepat kering dan rata. Lamanya berapa? Kisaran 1 jam. 1 jam sudah kering ya. Sudah kering dan sudah kuat. Kita ratakan dulu itu guys. Diratakan supaya rata dan supaya rapi lemnya. Oke. Sudah kering itu, karena ini disingkat videonya ya. Sudah selesai pengeleman dan sudah kering dalam 1 jam lebih. Saya coba saya cabut ganjelnya itu perlahan-lahan.
ya. Ini sudah kering. Nah, kiranya kita coba. Kalau digituin kok bunyi krek-krek itu berarti dia nggak setil guys, ataupun nggak pas, nggak presisi. Nah kalau nggak ada bunyinya berarti nggak bunyi krek-krek atau menggeser ya, gesrekan, itu berarti sudah pas. Kalau menggesrek berarti tidak pas atau tidak persis. Jadi harus diusahakan jangan sampai ada bunyi gesrekan di antara coil dengan besi magnet. Kita langsung coba guys, dites dengan power ampli saya sendiri. Siapkan kabelnya, nanti kita dengarkan hasil suaranya, apakah normal, apakah bersih, apakah sember ataupun enggak keluar suara. Kita perhatikan. Ya, itu ya suaranya, hasilnya seperti itu. Silakan nilai sendiri. Oke, sudah selesai. Sip, mantap suaranya guys.